Sama dengan chef terbaik dan nutrisionis terbaik untuk menciptakan lebih dari 1.300 variasi menu yang sehat tanpa mengorbankan rasa. Komitmen kami untuk terus memuaskan lidah dan menjaga kesehatan tanpa kebosanan. Dan ketika kami mendengar cerita sukses dari lebih dari 100.000 pelanggan yang berhasil mencapai target diet mereka bersama kami, itu adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah penghargaan untuk semua tim di Healthy Go dan juga untuk komunitas pelanggan kami. Kami berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik, lebih dari sekedar makanan sehat, tapi pengalaman hidup sehat yang menyenangkan. Masih bingung mau masak apa buat keluarga? Sini, biar aku dan Healthy Go yang siapkan semuanya. Benefit lebih banyak dengan harga terjangkau. Bisa dapetin kesempatan sharing session sama aku juga. Yuk pesan Healthy Go dan rasakan kemudahan dan fleksibilitasnya. Jangan lagi korbankan makanan enak untuk sehat. Karena bersama Healthy Go, kamu bisa rasakan keduanya. Dengan sentuhan langsung dari chef, serta dimonitor oleh nutrisionis, hadirkan kelezatan dan kesehatan dalam suapan. Yuk pesan Healthy Go sekarang dan rasakan kemudahan raih hidup sehat. Aku Devina Hermawan dan ini kisahku di balik cerita ibu. Menjadi chef dan seorang ibu adalah perjalanan yang penuh tantangan. Setiap hidangan yang aku buat gak hanya sekedar masakan, tapi juga sebuah pesan cinta dan karya yang tulus. Namun dalam perjalanan ini antara keinginan berkarya dan tanggung jawab sebagai ibu seringkali saling bersinggungan. Akhirnya ada waktu bersama keluarga yang perlu dikorbankan. Bahkan waktu untuk diriku sendiri. Aku tahu aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak ibu di luar sana yang berbagi cerita yang sama. Maka dari itu, bersama Healthy Go, aku siap menjadi bagian dari perjuangan para ibu, meringankan waktu dan tenaga yang para ibu telah kontribusikan untuk keluarga. Dengan ini, kami ciptakan solusi terbaik bagi para ibu dengan menyajikan cita rasa andalan keluarga. Bersama Healthy Go, aku gak hanya memberikan makanan sehat, tapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi bagi para ibu. Dengan dukungan dan kepercayaan dari banyak orang, bersama Healthy Go, aku percaya kita wujudkan ibu sehat, keluarga sehat. Semua dimulai dari keinginan sederhana untuk mengubah cara kita memandang makanan sehat. Healthy Go menyediakan opsi makanan sehat yang tak hanya bergizi, tapi juga enak dan menyenangkan. Karena kita semua tahu, kesehatan bukanlah tentang pengorbanan, tapi tentang pilihan yang tepat. Healthy Go telah bekerja sama dengan chef terbaik dan nutrisionis terbaik untuk menciptakan lebih dari 1.300 variasi menu yang sehat tanpa mengorbankan rasa. Komitmen kami untuk terus memuaskan lidah dan menjaga kesehatan tanpa kebosanan. Dan ketika kami mendengar cerita sukses dari lebih dari 100.000 pelanggan yang berhasil mencapai target diet mereka bersama kami,
Itu adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah penghargaan untuk semua tim di Healthy Go dan juga untuk komunitas pelanggan kami. Kami berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik, lebih dari sekedar makanan sehat, tapi pengalaman hidup sehat yang menyenangkan. Masih bingung mau masak apa buat keluarga? Sini, biar aku dan Healthy Go yang siapkan semuanya. Benefit lebih banyak dengan harga terjangkau. Bisa dapetin kesempatan sharing session sama aku juga. Yuk pesan Healthy Go dan rasakan kemudahan dan fleksibilitasnya. Jangan lagi korbankan makanan enak untuk sehat. Karena bersama Healthy Go, kamu bisa rasakan keduanya. Dengan sentuhan langsung dari chef, serta dimonitor oleh nutrisionis, hadirkan kelezatan dan kesehatan dalam suapan. Yuk pesan Healthy Go sekarang dan rasakan kemudahan raih hidup sehat. Aku Devina Hermawan dan ini kisahku di balik cerita ibu. Menjadi chef dan seorang ibu adalah perjalanan yang penuh tantangan. Setiap hidangan yang aku buat gak hanya sekedar masakan, tapi juga sebuah pesan cinta dan karya yang tulus. Namun dalam perjalanan ini antara keinginan berkarya dan tanggung jawab sebagai ibu seringkali saling bersinggungan. Akhirnya ada waktu bersama keluarga yang perlu dikorbankan. Bahkan waktu untuk diriku sendiri. Aku tahu aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak ibu di luar sana yang berbagi cerita yang sama. Maka dari itu, bersama Healthy Go, aku siap menjadi bagian dari perjuangan para ibu, meringankan waktu dan tenaga yang para ibu telah kontribusikan untuk keluarga. Dengan ini, kami ciptakan solusi terbaik bagi para ibu dengan menyajikan cita rasa andalan keluarga. Bersama Healthy Go, aku gak hanya memberikan makanan sehat, tapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi bagi para ibu. Dengan dukungan dan kepercayaan dari banyak orang, bersama Healthy Go, aku percaya kita wujudkan ibu sehat, keluarga sehat. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman, healthy people semuanya. Pertama kali banget nih Health Talk kita laksanakan malam hari. Masih semangat kan buat belajar bareng sama Healthy Go dan juga kebetulan hari ini kita akan belajar bareng ahli gizi dari UFIT, yaitu Kak Sherlyn Gabriel atau bisa kita panggil Kak Gebi. Kebetulan Kak Gebi juga udah datang nih. Boleh disapa Kak Gebi, healthy people yang ada di sini? Terima kasih, Halo Kak Sal. Gebi. Halo, healthy people. Halo, selamat malam semuanya.
Masih semangat nih ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat nih di sini dan juga bahagia. Nah, sambil nunggu teman-teman semuanya, boleh nih buat mempersingkat waktunya, Kak Gebi dimulai aja kali ya. Kak gitu langsung banget nih. Iya. Oh iya, sebelum Kak Gibi Ah, mulai, aku mau reminder ke teman-teman semua, jangan lupa bisa bikin story nih di Instagramnya kalian dalam nanti postingan terbaik pasti akan dapat kesempatan free meals dari Healthy Go. Selain itu, 3 penanya terbaik juga berkesempatan mendapatkan free meals juga dari Healthy Go. Makanya jangan lupa nih dibikin story-nya dan jangan lupa tag Healthy Go dan juga Kak Gabriel. Oke Kak Gaby, buat waktunya aku persilahkan. oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat nih di sini. By the way, ini yang share, ya udah aku aja lah ya yang share atau gimana? Share Aku screen-nya. bantu, boleh Kak Gaby? Oke, boleh. Malam ini kita akan membahas seperti judul yang mungkin teman-teman semua sudah lihat di poster ya, yaitu fertility diet. Ini bukan jenis diet baru, bukan kayak, oh ini saingannya IF ya, atau ini saingannya, oh bukan saingan, ini jenis diet lain, apakah ini mirip diet karbo dan lain-lain? Kadang ya, tentunya kita akan membahas hubungannya diet atau pola makan dengan fertilitas. Kalau aku boleh tahu, ini bukan health talk pertama kali kan ya? Kayaknya bukan ya, Bukan Kak ini Gaby, health talk ini ke-9. kebetulan ini iya betul, ini health talk kita yang Nah, ke-9. aku assume teman-teman di sini semua sudah tahu tentang diet, bahwa diet itu bukan berarti selalu untuk menurunkan berat badan, namun adalah sebuah pola makan. Malam ini kita akan mempelajari pola makan yang berhubungan dengan kesuburan atau fertilitas. Sebelum kita lanjut, aku boleh tahu nggak, di sini kan kita ada 15 orang ya, termasuk aku, yang belum menikah. Boleh dong kasih emot love. Yang belum nikah boleh kasih emot hati atau emot love. Aku mau tahu berapa banyak di sini yang udah menikah dan belum menikah. Boleh coba. Apakah aku sendirian di sini yang belum menikah, teman-teman? Siapa lagi nih yang belum menikah? Oke. Berapa banyak kiranya teman-teman yang belum menikah? Bersama aku ada 4 nih, sisanya nggak memberikan tanda love ya. Yang sudah menikah namun bukan namun, yang sudah menikah dan sedang berencana untuk punya anak, boleh kasih emot reaction jempol. Yang sudah menikah dan mau punya anak. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa lihat berapa banyak di sini yang belum menikah, yang lagi mau persiapan menikah mungkin, atau yang sedang mempersiapkan untuk menjadi orang tua. Boleh dilanjut, Kak? Oke, by the way kenalan dulu kali ya. Aku Shirlan Gabriel Havelar, panggilannya Gaby. Saat ini aku aktif bekerja dan melayani sebagai ahli gizi di YouFit. Oke, untuk itu aku akan membagikan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesuburan dari bagian gizi. Jadi kalau misalnya bagian objin, kemudian bertanya mengenai penyakit-penyakit reproduksi, mohon maaf sekali itu bukan ranah aku sebagai ahli gizi ya, itu lebih ke objin. Kita akan bahas banyak tentang gizi. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu fertility atau kesuburan. Apa itu subur dan apa itu tidak subur, serta ada apa aja faktornya. Lanjut. Secara singkat dan ringkas, subur itu sebenarnya adalah kemampuan alami untuk hamil atau untuk menginduksi pembuahan. Sehingga subur itu harus berada kepada dua belah
pihak atau kedua pasangan, baik pria maupun wanita. Wanitanya mampu untuk dibuahi atau mampu untuk hamil, dan prianya mampu untuk menginduksi pembuahan. Senangnya sih kalau malam hari ini nggak cuma wanita ya yang hadir, tapi ada juga pria atau suaminya. Kalau bersama dengan suami, tolong ajak suaminya untuk menyaksikan juga, karena kesuburan itu seringkali juga dibebankan hanya pada wanita ya. Pokoknya kalau nggak punya anak tuh nih, kayaknya wanitanya nih yang salah dan lain-lain. Namun kesuburan itu sebenarnya tanggung jawabnya atau perannya ada pada dua belah pihak. Kemudian apa itu ketidaksuburan? Ketidaksuburan adalah ketidakmampuan untuk mencapai kehamilan setelah 1 tahun melakukan hubungan seksual secara teratur dan tanpa pelindung, atau setelah 6 bulan jika wanitanya sudah berusia lebih dari 35 tahun. Untuk asesmennya sendiri, untuk menyatakan atau mendiagnosa pasangan ini atau wanita atau pria ini tidak subur, itu harus dengan berbagai pemeriksaan medis, itu ya, apa yang menjadi penyebabnya, kemudian eh, bagaimana kondisi masing-masing, itu ada asesmen medisnya. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya lulus menjadi ahli gizi belum terlalu lama sih, tapi nggak baru-baru banget juga. Jadi 7 tahun yang lalu, kasus-kasus yang kami tangani itu lebih kepada kasus-kasus penyakit-penyakit tidak menular, diabetes, orang sakit jantung, orang mau turun berat badan, dan lain-lain. Tapi belakangan ini dengan bergeraknya di sosial media juga, dengan adanya dukungan-dukungan wanita ya, khususnya wanita-wanita yang memiliki mimpi yang sama, sehingga kita sekarang menjadi tahu, oh banyak juga nih pejuang-pejuang garis 2 yang sedang berdoa dan berusaha. Sehingga diet dan pola hidup yang berhubungan dengan perjuangan garis 2 ini semakin dibicarakan, dan aku sangat di satu sisi aku merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang baik ya untuk dibicarakan. Dan dengan ini juga kita jadi tahu, oh ternyata banyak ya pasangan-pasangan yang sedang berjuang. Di Indonesia sendiri prevalensi infertilitas atau ketidaksuburan itu mencapai 22 hingga 28% pasangan di Indonesia. Tuh. Kemudian di seluruh dunia itu mencapai 80 juta pasang yang mereka sebenarnya ingin untuk memiliki anak, namun ternyata infertil atau tidak subur. Ini data didapatkan dari Konsensus Penanganan Infertilitas tahun 2019. Oke, lanjut. Apa saja kira-kira faktor resiko dari infertilitas ini, sehingga bagi pasangan-pasangan yang rindu untuk memiliki anak, ataupun kita nih yang belum menikah dan sedang mempersiapkan, itu bisa tahu hal-hal apa saja yang perlu kita jaga, perlu kita hindari, perlu kita tingkatkan. Yang pertama, konsumsi alkohol. Saat ini makin banyak orang-orang yang dengan gamblang memberitahukan dirinya konsumsi alkohol. Dulu tuh kita masih bingung nih, siapa yang konsumsi alkohol? Kayaknya sedikit deh di Indonesia. Tapi ternyata orang-orang yang meminum alkohol itu sekarang jumlahnya semakin banyak. Sedangkan alkohol ini berdampak juga pada fungsi sel yang disebut dengan sel Leydig. Ini biasanya berperan penting pada pria, di mana sel Leydig ini adalah sel yang mensintesis testosteron atau hormon yang penting dalam pembentukan sel sperma. Gitu. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan juga ternyata bisa menurunkan kualitas semen pada pria. Jadi kalau ibu-ibu atau kakak-kakak yang punya pasangan yang mengonsumsi alkohol, itu boleh disampaikan untuk dibatasi konsumsi alkoholnya. Memang sampai sekarang secara penelitian masih dicari berapa nih batasan alkohol yang memang menyebabkan infertilitas. Gitu. Tapi yang saat ini ada
disebutkan bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan itu dapat menyebabkan hal-hal yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu penurunan kualitas sperma. Kemudian merokok. Merokok ini dari zaman dulu iklannya sudah terpampang, sudah dijabarkan ya, bisa bikin impoten, gangguan kehamilan, keguguran, dan lain-lain. Karena memang rokok sendiri dengan berbagai macam zat racun yang menimbulkan radikal-radikal bebas dan memiliki sifat-sifat inflamasi, sifat-sifat yang merusak sel, itu berbahaya baik bagi wanita maupun pada pria. Bagi wanita ternyata itu bisa mengganggu pembentukan sel telur, dan apabila sudah hamil maka itu dapat mengganggu perkembangan embrio dan janin. Kemudian secara penelitian juga didapati mereka yang merokok pada wanita ya, mereka yang merokok itu memiliki resiko untuk infertilitas yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang tidak merokok. Walaupun sekarang belum terlalu tersebar banyak penelitian-penelitian tentang e-cigarette, cuman ada baiknya untuk dibatasi juga ya, kakak-kakak, ibu-ibu, lebih baik untuk kita menghindari rokok maupun rokok elektrik. Kemudian pada laki-laki nih di Indonesia nih, perokok itu sangat besar jumlahnya, terutama pada laki-laki. Kalau pernah lihat yang viral kemarin, hanya 5% laki-laki di Indonesia yang tidak merokok ataupun tidak merokok elektrik ya. Jadi jumlahnya sangat banyak perokok di Indonesia ini. Sedangkan kebiasaan merokok pada laki-laki juga sama mempengaruhi kualitas semen dan sperma. Sehingga bagi pasangan yang merindukan punya anak ataupun merindukan memiliki tubuh yang sehat, bugar sampai nanti usia senja, harus wajib lah kalau saya bisa bilang menghindari rokok dan rokok elektrik. Kemudian faktor berikutnya yaitu malnutrisi. Malnutrisi ini status gizi yang tidak ideal ya, baik itu terlalu kurus, kelebihan berat badan, ataupun obesitas. Masing-masing punya resikonya sendiri. Bagi wanita khususnya, wanita yang memiliki indeks massa tubuh di bawah 19 atau di bawah 18,5 itu ternyata menyebabkan beberapa gangguan reproduksi, mulai dari gangguan haid, kemudian menurunkan kesempatan terjadinya pembuahan, dan juga menurunkan fertilitas. Dan mereka yang memiliki indeks massa tubuh di atas 29 atau disebut obesitas itu ternyata didapati memiliki atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk hamil dibandingkan mereka dengan status gizi yang normal. Ini berlaku juga bagi laki-laki yang obesitas. Ternyata mereka yang obesitas itu resiko infertilitasnya lebih tinggi dibandingkan mereka dengan status gizi yang ideal. Jadi penting sekali bagi yang mau memiliki anak di masa depan, menjaga status gizinya agar tetap ideal. Kemudian olahraga. Olahraga ini ternyata waktu saya cari-cari, oh kalau misalnya olahraganya terlalu berat juga, seperti olahraga di atas 5 jam per minggu atau 3-5 jam per minggu dengan olahraga berat, itu ternyata dapat menurunkan fertilitas juga. Sedangkan olahraga yang ringan sampai sedang 150 menit per minggu itu bisa meningkatkan fertilitas karena meningkatkan aliran darah dan status antioksidan di dalam tubuh. Nanti kakak-kakak akan sering mendengar tentang antioksidan, terus radikal bebas dan lain-lain, karena antioksidan ini perannya sangat penting untuk menjaga sel telur dan sel sperma itu tidak rusak, seperti itu. Kemudian stres. Nih siapa nih yang hari ini stress free sebelumnya? Yang hari ini sedang tidak stres boleh angkat tangan, raise hand aja. 5, 4. Oh, Kak Raffi. Kak Raffi lagi tidak stres hari ini. Alhamdulillah ya. Kak Kristina juga tidak stres hari ini. Ada lagi yang tidak stres hari ini? Wah, mantap nih kalau udah bisa manage stresnya, karena ternyata stres juga, perasaan bersalah, perasaan cemas, depresi yang berlebihan itu dapat berhubungan dengan infertilitas. Tapi memang belum ada penelitian yang
kuat gitu ya hasilnya. Ah, Kak Hilda juga hari ini nggak stres ya? Bagus. Nah, beberapa teknik yang digunakan untuk mengatasi stres seperti teknik relaksasi, breathing exercise, latihan nafas dengan nafas perut ya, diafragmic, diaphragmatic breathing atau pernafasan perut itu ternyata dapat mengurangi stres dan mengurangi potensi infertilitas. Walaupun masalah itu terus datang hari-hari, tiap detik, tiap menit ada aja kayaknya yang bikin kita pusing ya, harus berusaha untuk di-manage stresnya. Setidaknya latihan exercise bernafas atau latihan bernafas dengan perut. Coba deh, coba Google nanti ya. Itu bagus banget latihannya. Kemudian asupan vitamin. Nanti sebenarnya vitamin-vitamin ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi vitamin A, vitamin C, vitamin asam folat, vitamin B12, vitamin D itu sangat baik untuk mendukung kesuburan. Kemudian ada beberapa obat-obatan dan antibiotik yang ternyata berpengaruh terhadap kesuburan. Dan berikutnya adalah diet. Nah, diet ini yang akan kita bahas lebih dalam, lebih panjang malam hari ini ya. Lanjut. Nutrition and fertility. Ini intinya nih, apa sebenarnya hubungan makanan dan pola makan dengan kesuburan? Saya mencari beberapa jurnal yang terbaru ini ya, mulai dari tahun 2022 sampai 2004, ada satu pola yang disepakati oleh jurnal-jurnal ini dan dibahas berkali-kali, yaitu pola makan Mediterranean dan berbasis tumbuhan atau disebut juga dengan prudent diet. Nah, ini salah satu artikelnya ada di sebelah kiri nih kakak-kakak kalau mau cek ya. Ini adalah review dari berbagai artikel yang sebelumnya sudah ada, kemudian dianalisa, jadilah artikel ini dengan judul Dietary Patterns and Fertility. Kalau ini artikelnya baru dirilis tahun ini. Penulisnya adalah Cristodoro, Zambella, Vieta, Inversetti, dan juga Simon. Ada beberapa bagian yang juga saya cross-check dengan artikel-artikel lain, dan ini summary-nya. Yang pertama tentang prudent diet atau kalau khususnya di artikel ini dibahas tentang Mediterranean diet. Jadi, responden dengan Mediterranean diet atau prudent diet ini memiliki tingkat keberhasilan dan lahir hidup pada yang disebut Assisted Reproductive Technology atau ART. Jadi biasanya bagi pasangan yang sudah diketahui itu infertil, ada cara-cara yang dilakukan untuk memiliki anak. Contohnya IVF ya, mungkin sudah pernah dengar, ini adalah bagian dari ART juga. Kemudian mereka yang mengikuti diet ini punya asupan asam folat dan B6 yang lebih tinggi. Dan prianya memiliki kualitas sperma yang lebih baik. Mari kita kulik apa itu prudent diet. Lanjut. Prudent diet itu bukan berarti kita harus ikutin plek-plekan mereka yang ada di Yunani sana ya. Di Indonesia tuh juga mampu, kita tuh punya sekali banyak bahan makanan yang mendukung prudent diet ini. Sedikit tentang Mediterranean diet atau makanan yang fokusnya ada di tumbuhan atau disebut prudent diet. Jadi kalau kakak-kakak pernah lihat tumpeng gizi seimbang, pernah lihat ya, itu ada tingkatannya tuh, mana yang paling diprioritaskan sampai mana yang paling tidak diprioritaskan. Jadi ya paling sedikit dalam konsumsi hariannya. Kalau di Mediterranean diet ini, mungkin bagi kita yang ada di Indonesia, konsumsi wine itu bukan sesuatu yang halal ya di sini karena mengandung alkohol. Tapi kita ambil saja hal-hal baiknya. Contoh, di setiap hari, ini seperti di tumpeng gizi seimbang juga, ada aktivitas fisik dan enjoy meals dengan orang lain atau bersosialisasi. Kemudian setiap hari, apa yang perlu dimakan setiap hari? Mereka yang mengonsumsi Mediterranean diet itu konsumsi sayur, buah, padi-padian atau sumber karbohidrat kompleks, olive oil, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga
berbagai rempah. Mirip ya sama di Indonesia ya. Kita juga punya banyak sayur, punya banyak buah, kita punya umbi-umbian yang tinggi serat, kita punya berbagai jenis nasi, ada nasi putih, ada coklat, merah, hitam, kita semua punya di Indonesia ini. Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian kita juga melimpah di Indonesia. Jadi untuk bisa konsumsi ini setiap hari memungkinkan sekali. Kemudian berbagai protein hewani juga ada di Prudent Diet ini, cuman diselang-seling, divariasikan seperti konsumsi ikan dan seafood. Kalau ikan dan seafood di Mediterranean Diet itu menjadi salah satu lauk hewani yang selalu ada atau sering ada. Tuh. Kemudian apa yang sesekali dan setiap minggu mungkin disediakan yaitu unggas, ayam, burung mungkin, bebek, terus telur, dan berbagai olahan dairy. Yang lebih jarang, misalnya mereka konsumsinya itu 2 minggu sekali, atau sebulan 3-4 kali, itu adalah daging-dagingan dan juga makanan-makanan yang manis. Tapi dengan diet seperti ini, diet prudent ini ternyata mendukung kesuburan. Dan itu nggak hanya dibahas oleh satu artikel, tapi berbagai jurnal dan penelitian telah membuktikan bahwa pola diet seperti ini yang tetap seimbang ya, kalau kita bandingin sama tumbang gizi seimbang tuh masih searah, masih align, itu mampu untuk meningkatkan kesuburan. Kenapa? Ini beberapa poin yang kita dapatkan. Yang pertama, diet A, karena konsumsi ikannya cukup sering. Tingginya omega 3 ini membuat keberhasilan pembentukan janin atau morfologi, meningkatkan kualitas dan jumlah sperma pada pria. Kemudian kalau bisa dilihat, ini sama juga kayak tumpang gizi seimbangnya di atas, tapi lebih rendah indeks glikemiknya, sehingga meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan resiko insulin resistance, dan hal ini ternyata berhubungan dengan banyak sekali hormon dan pada akhirnya dapat meningkatkan fertilitas. Kemudian protein, kalau bisa dilihat di sini protein yang everyday-nya, yang setiap hari base-nya itu adalah banyak dari nabati, biji-bijian, kacang-kacangan. Kalau di Indonesia kita punya tahu tempe, kacang hijau, kacang merah, kacang mede, kacang apa lagi ya, banyak kacang kita. Nah, 5% protein hewaninya itu digantikan dengan nabati dan ternyata hal ini hanya nurunin 5% ya, itu mampu menurunkan 50% resiko ketidaksuburan rahim pada wanita dan mengurangi gangguan-gangguan ovulasi. Seperti itu. Nah, menarik ya? Oke, lanjut. Kemudian prudent diet ini juga tinggi akan mikronutrien, kakak-kakak. Tentu ya, makan buah sayur setiap hari pasti tinggi dong ya mikronutriennya, dan ini bisa juga kita laksanakan di kehidupan hari-hari kita. Nah, prudent diet ini didapati memiliki tinggi vitamin E dan C yang bersifat antioksidan, pemburu radikal bebas ya, yang tadi bisa membuat sel-sel kita rusak itu, dan meningkatkan kualitas sperma. Kemudian tinggi vitamin A juga, atau yang lebih spesifiknya beta karoten dan likopen. Ini berperan dalam aktivitas testikel dan meningkatkan kualitas sperma. Jadi kalau misalnya suami-suaminya nih atau pacar-pacarnya sedang mempersiapkan diri menjadi ayah, boleh disediakan juga nih makanan-makanan yang tinggi vitamin A dan likopen. Tomat, labu, kemudian wortel, seperti itu. Kemudian antioksidan lainnya yang banyak di biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran adalah flavonoid dan polifenol. Fungsinya sama seperti antioksidan lainnya. Kemudian, nah ini menarik nih, ini bukan spesifik zat gizi, tapi dilihat bahwa orang-orang yang konsumsi sayur dan buahnya tinggi ini sangat bermanfaat. Mungkin sering diulang-ulang sama ahli gizi yang ada ya. Indonesia ini, kakak-kakak, mas dan mbak semuanya, hanya 5% orang Indonesia. Kalau tadi 5% pria yang nggak merokok, ini hanya 5% orang Indonesia yang mengonsumsi buah dan sayur sesuai dengan rekomendasi Kemenkes, yaitu 5 porsi setiap hari.
Kenapa kemudian ini penting? Walaupun sering diabaikan ya, wanita yang konsumsi buahnya di bawah 3 kali per bulan. Nah, ini ada nggak nih ya di sini yang konsumsi buahnya 3 kali per bulan? Kayaknya rata-rata ada ya konsumsi buah setidaknya seminggu sekali gitu. Mereka memiliki resiko ketidaksuburan 29% lebih besar. Ternyata penting ya konsumsi buah itu untuk mencukupi vitamin-vitamin yang tadi kita bahas. Kemudian penelitian lain menunjukkan resiko bayi meninggal, jadi lahir tapi meninggal. Jadi resiko bayi meninggal itu atau stillbirth 2 kali lebih besar potensinya pada wanita yang tidak suka makan sayur. Harus belajar makan sayur. Tidak jarang saya menemui kakak-kakak yang susah sekali untuk bisa terbiasa makan sayur karena dari kecil mungkin sudah tidak suka makan sayur, tapi ini penting, sangat penting. Kemudian sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa wanita yang suka makan sayur menurunkan menurunkan resiko keguguran sebanyak 61%. Berarti mereka yang tidak suka makan sayur punya resiko keguguran 6 kali lebih 4/6, ya cukup besar ya, 2-3 kali lebih tinggi. Lanjut. Nah, prudent diet itu punya opposite-nya kakak-kakak, disebut dengan western diet. Tapi ini bukan berarti diet yang dari Texas atau diet orang Amerika aja gitu ya. Western ini mau di Jakarta Barat, mau di Jakarta Utara, mau di Bogor, di Jogja, di seluruh belahan Indonesia, western diet ini sudah ada gitu ya. Oke, ciri-cirinya apa sih western diet? Bulekah dia? Harus pizza dan burger kah isinya? Tapi western diet ini ciri-cirinya seperti ini. Tinggi makanan olahan, daging merah, produk hewani industri, ya seperti nugget, sosis, makanan dan minumannya tinggi gula, tinggi lemak, rendah asupan buah dan sayur. Coba kita berkaca lagi. Pola makan kita cenderung yang mana nih? Cenderung yang prudent diet yang tadi melimpah sayur buah, terus karbohidrat kompleks, protein, atau ternyata hari-hari kita lebih banyak makanan olahan, em, kue yang manis-manis, apalagi sekarang, banyak banget ya. Barusan FYP di aku itu croissant, dalamnya mochi, dicocol es krim, ada cream cheese-nya. Kayaknya enak banget ya. Nah, hari-hari kita ini dekat dengan makanan-makanan yang seperti ini. Bukan berarti kita nggak boleh makan ya, tapi ini menunjukkan kecenderungan pola makan kita nih lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang seperti western ini atau seperti si prudent diet ini? Oke, emang kenapa sih kalau western diet? Lanjut, Kak. Emang kenapa sih? Nah, western diet ini ya, ini makanan gambar-gambar di sini aku sengaja ambil yang ada di Indonesia dan kita suka. Kebetulan saya juga salah satu penikmatnya, cuman harus ditahan-tahan. Ya, ada telur gulung, terus kromboloni, yang baru viral ini milk bun ya. Nah, ternyata kalau kecenderungan kita makannya atau pola makannya seperti ini bisa meningkatkan sel lemak. Ya, konsumsi gula yang berlebih akan disimpan menjadi sel lemak di jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa atau jaringan lemak ini semakin banyak dia kan semakin banyak juga mengeluarkan 2 protein kunci atau hormon sebenarnya. Ini namanya hormon adiponektin dan hormon leptin. Kenapa memangnya dengan mereka ini? Ini ada typo ya. Kalau hormon adiponektin ini dia bisa menghambat sekresi hormon yang disebut dengan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Gitu. GnRH ini itu penting sekali untuk pembentukan gonad. Jadi untuk pembentukan sel ovum, sel telur, dan sel sperma ini sangat penting. Jadi hormon ini penting sekali untuk reproduksi. Kemudian western diet ini juga tinggi asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh itu menurunkan pembentukan dan motilitas sperma. Jadi bagi pria, nggak hanya jumlahnya aja yang penting.
Tapi motilitasnya tuh pergerakannya menuju sel telur itu sangat penting atau disebut motilitas sperma, dan konsumsi tinggi asam lemak jenuh yang terus-menerus yang berlebihan itu dapat menurunkan pembentukan dan motilitas sperma, meningkatkan stres oksidatif juga dan meningkatkan gangguan ovulasi. Kemudian karbohidrat indeks glikemik tinggi. Ini rekat sekali kalau misalnya kakak-kakak khususnya wanita yang aware sama PCOS. Ya, ternyata ini erat hubungannya dengan konsumsi karbohidrat. Tapi mitos ya kalau bilang menghindari PCOS nggak boleh makan karbo sama sekali. Nggak juga gitu. Karbohidrat yang perlu untuk dibatasi adalah karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi, seperti adanya tambahan-tambahan gula pada makanan-makanan ya, kue-kue manis, kemudian ya beberapa beberapa olahan karbohidrat yang membuat indeks glikemiknya jadi tinggi. Hal ini menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin itu adalah ketika kalau glukosa masuk ke dalam darah kita, ke dalam tubuh kita, dia kan seharusnya masuk tuh ke sel-sel tubuh kita untuk menjadi energi. Cara dia untuk masuk ke selnya harus dibuka kunci selnya pakai hormon. Nama hormonnya adalah insulin. Tapi resistensi insulin itu adalah ketika sel nggak nggak mau merespons lagi terhadap insulin, nggak diwaro gitu, dicuekin insulinnya. Kenapa? Ini biasanya terjadi kalau sudah sering sehari-hari itu kadar gulanya tinggi di dalam darah. Hal ini menyebabkan yang disebut dengan hyperinsulinemia. Jadi produksi insulinnya tuh terus terjadi, tapi ya udah nggak diwaro, nggak dipakai gitu. Sehingga tinggi di dalam darah. Hal ini ternyata menyebabkan gangguan hormon lainnya, yaitu hyperandrogenism. Hyperandrogenism ini erat dengan gangguan-gangguan pada rahim kita, salah satunya PCOS. Oke, berikutnya. Protein hewani. Nah, ini sebenarnya saya agak hati-hati dalam menyebutkan protein hewani karena memang tidak semuanya buruk, tapi protein hewani yang seperti daging merah, protein hewani yang diproses itu bisa meningkatkan yang disebut dengan IGF-1 atau insulin-like growth factor. Sebenarnya dia ini ada fungsinya ya di dalam tubuh kita, tapi kalau misalnya berlebihan, ternyata ini menyebabkan inflamasi yang cukup besar dalam tubuh kita. Dan ini meningkatkan resiko lebih tinggi untuk anovulasi atau ketidakmampuan wanita untuk berovulasi, tidak bisa atau turun kualitas produksi telurnya. Lanjut. Nah, kita sudah melihat ya, ada 2 jenis pola makan yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak yang harus menjadi vegetarian, vegan, menghindari sama sekali makanan-makanan manis, tapi kita sudah lihat ada 2 pola makan yang cukup kontras. Pola makan yang pertama, prudent diet. Banyak sayur, buah, proteinnya lengkap dari nabati dan hewani, kemudian karbohidratnya kompleks yang dipilih, dan menghindari makanan-makanan tinggi lemak dan tinggi gula. Sedangkan Western diet ini yang kelihatannya tidak baik, ini ternyata lebih erat loh. Banyak ditemukan di diet kita sehari-hari. Perannya begitu penting ternyata untuk kesuburan kita. Oke, nah dari yang tadi nih, dari pola makan tersebut, kita bisa ambil beberapa zat gizi kunci untuk kita jadikan pedoman. Apa saja sih makanan-makanan yang penting untuk kita makan? Udah ada itu ya tadi di gambarannya prudent diet, tapi ini zat gizi kuncinya. Untuk pria, fungsinya lebih kepada meningkatkan kualitas sperma, kualitas semen, dan juga motilitas sperma. Ya, ada koenzim Q10 namanya. Koenzim Q10 ini ada di daging rendah lemak, ikan, dan kedelai. Kemudian ada vitamin C dan E yang selain meningkatkan kualitas sperma juga dia berfungsi sebagai antioksidan. Ada di buah-buahan seperti sitrus, beri, kiwi, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kemudian asam folat itu tidak hanya dibutuhkan oleh wanita, tapi oleh
pria juga karena dapat meningkatkan kualitas sperma. Ada di sayur-sayuran hijau dan alpukat. Kemudian omega 3 yang ada di ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga minyak. Ada selenium juga, sama fungsinya untuk meningkatkan kualitas sperma pada kacang-kacangan, ikan, ayam, beras merah, dan susu, dan zinc. Ada di daging ayam, seafood, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Tidak mengecilkan zat gizi yang lain, tapi ternyata zat-zat gizi inilah yang peranannya besar untuk meningkatkan kualitas sperma. Bagaimana dengan wanita? Wanita, nah sama nih kurang folat. Bagi mereka yang berencana punya anak setidaknya 12 minggu sebelumnya atau mulai dari sekarang lah kita penuhi kebutuhan asam folat kita. Boleh dengan suplementasi 400 mikrogram atau dipenuhi dengan whole foods dari sayuran hijau, dari banyak biji-bijian dan kacang-kacangan. Hal ini tujuannya untuk mencegah kelainan pada janin. Kemudian yang lainnya ada iodin atau iodium itu menjaga siklus menstruasi kita. Ini ada pada ikan, susu, dan rumput laut. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini sumber paling baiknya ada dari matahari. Ya, aktivasi dari sinar matahari menyentuh kulit kita untuk membuat vitamin D secara alami. Bisa juga dengan suplementasi, ikan, telur yang mendukung kesehatan reproduksi wanita. Ada omega 3 juga yang meningkatkan kualitas sel telur. Dan jangan lupa zat besi selain menghindari anemia, menghindari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah, zat besi juga ternyata bisa membantu keteraturan ovulasi kita. Kemudian vitamin B12 yang penting saat mempersiapkan diri kita saat pembuahan, menjaga kehamilan yang sehat. Ini ada pada daging, susu, telur, dan suplementasi. Dan jangan lupa juga untuk penuhi kalsium dan zinc harian kita. Selanjutnya. Oke, balik lagi. Ini mungkin udah health talk ke-9 yang balik-balik terus ke gizi seimbang. Benar nggak? Kayaknya setiap bahas apa-apa baliknya ke gizi seimbang, baliknya ke gizi seimbang. Dan itu betul. Ya, ini adalah salah satu diet yang paling baik lah kalau bisa saya bilang. Mirip dengan prudent diet, bisa kita aplikasikan prudent diet dengan tumpeng gizi seimbang. Utamakan, boleh dilanjut? Ada nggak di sini yang belum pernah lihat tumpeng gizi seimbang dan isi piringku ini? Kalau komunitas Healthy Go harusnya enggak ya. Harusnya semua sudah aware tentang gizi seimbang dan isi piringku. Karena Healthy Go juga menerapkan ya, Kak Sabrina benar nggak? Menerapkan gizi seimbang dalam setiap menu-menunya. Nah, selalu kembali ke gizi seimbang dan isi piringku. Melihat apa yang tadi kita pelajari dari prudent diet, western diet, kebutuhan-kebutuhan zat gizi kunci, maka kita harus pastikan ada sayur dan buah setiap hari. Kurang lebih 5 porsi sehari. 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Kalau kita makannya kayak isi piringku nih kakak-kakak ya, setiap kali makan setengah piring itu isinya sayur dan buah. Sudah pasti 5 porsi per hari ini tercukupi. Kemudian dalam memilih makanan pokok, ya, walaupun sama-sama kentang contohnya, tapi pilih kentang rebus atau kentang goreng. Yang indeks glikemiknya lebih rendah, yang masih menjaga zat patinya dengan baik, itu tentunya kita pilih yang olahannya lebih alami dan sedekat mungkin dengan bentuk aslinya. Betul, kita pilih kentang rebus, atau kita pilih kentang tumbuk, atau kita pilih aja nasi. Jangan musuhan ya sama nasi ya. Oke, kentang rebus. Jangan musuhan sama nasi karena nasi juga penting. Yang penting jaga porsinya juga. Tuh, seperti yang ada di isi piringku, sepertiga saja dari isi piringku. Kalau langganan sama Healthy Go juga kayaknya makanan pokoknya sangat dijaga porsinya ya, tidak berlebihan. Kemudian
lauk hewani diganti yang sering diproses itu ya, yang biasanya cepat saji, yang tinggi lemak mungkin dari segi pengolahannya atau dari sifat alaminya seperti daging merah, itu boleh dicari substitutnya atau dibatasi. Seperti yang tadi kita lihat di Prudent Diet, utamakan nabati, ikan, daging-daging yang rendah lemak seperti ayam tanpa kulit, telur, terutama putih telur, kemudian, apalagi ya, banyak kok potongan-potongan daging yang lebih rendah lemak. Nah, kita pilih bagian-bagian tersebut sebagai sumber protein kita. Kemudian di isi piringku ini ternyata nggak ada ya kromboloni ya, saya lihat-lihat. Nggak ada juga, croissant isi mochi, donat juga nggak ada ternyata di sini ya, karena memang perlu dibatasi. Boleh sesekali untuk menjaga mood aja tetap happy, tapi perlu diperhatikan jumlahnya, berapa banyak porsinya, dan sajiannya. Sehingga walaupun masih bisa dikonsumsi, kita perlu membatasi supaya tidak terlalu banyak konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan juga lemak. Oke. Selain pola makan, sebenarnya ada satu lagi yang penting tadi sudah sempat disinggung ya di awal, yaitu perhatikan status gizi kita. Terlalu gemuk tidak baik, obesitas itu tidak baik, karena ternyata resiko infertilitasnya lebih besar, tapi terlalu kecil juga tidak boleh. Mereka dengan low body weight atau berat badannya terlalu rendah ya, ternyata itu berpengaruh juga sama GnRH yang tadi, gonadotropin releasing hormone yang tadi juga berpengaruh. Sehingga penting bagi wanita untuk memiliki, nggak cuma wanita, wanita dan pria memiliki indeks massa tubuh yang ideal. Sudah pernah ukur indeks massa tubuh belum? Di Health Talk 1-8 sudah dibahas indeks massa tubuh? Sudah ya? Mudah sekali dihitung dengan handphone juga bisa. Ketahui berat badan kita, tinggi badan kita dalam meter, dan rumusnya sudah ada di depan ini. Wah, bagus kalau udah pernah hitung IMT atau BMI. Nah, berikutnya, kekurangan energi kronik. Itu juga penting sekali untuk kita ketahui. Jadi kalau misalnya sudah berada dalam kondisi underweight cukup lama, itu biasanya berhubungan dengan kurang energi kronik atau KEK. Kita bisa melihatnya itu dari mana? Kita bisa ukur lingkar lengan atas atau disebut dengan lila. Kalau lila udah pernah ukur belum? Lila udah pernah ukur belum, Kak? Oh, belum ya, belum pernah. Ada yang sudah pernah ukur. Jadi ngukur lila itu nih kalau kita rasain, oh bagus deh yang sudah pernah, yang belum pernah kita coba cari tulang ini, tulang skapula atau tulang bahu kita, cari yang paling pucuk ya, terus tarik ke belakang ke siku kita. Jadi tangan kita ini 90 derajat ditaruh di depan perut, 90 derajat sikunya. Kemudian dari ujung bahu sampai ujung siku ini cari bagian tengahnya. Di bagian tengah itulah kita ukur, bisa pakai pita ukur apa aja yang ada di rumah. Sarannya untuk wanita, kalau lilanya sudah dianggap baik, itu adalah di atas 23,5 cm. Biasanya nih catin atau calon ibu yang mau punya anak, kalau lilanya nggak di atas 23,5, itu belum disarankan untuk hamil. Karena ternyata resiko untuk memiliki anak dengan berat badan lahir rendah dan stunting lebih besar. Seperti itu. Jadi pastikan juga ya, pola makannya baik, status gizinya juga ideal. Lanjut. Kayaknya sudah selesai nih seharusnya. Tapi, nah, ini ada pantun ya untuk menutup rangkaian kita, karena ternyata kita punya waktu tinggal 6 menit lagi. Pacar ke rumah dilirik ayah. Cakep. Dianya kabur, pacarnya kabur ternyata. Semoga semua upaya menjadikan kita subur. Terima kasih semuanya. Semoga sharingnya bermanfaat malam ini. Aku kembalikan pada Sabrina. Oke, menarik banget nih, Kak.
Jujur aku dari tadi nyimak tuh sambil ini, memonitoring diriku sendiri, ngevaluasi, "Wah, aku kayaknya belum makan buah nih hari ini." Terus kebetulan menu hari ini Healthy Go adalah ini, Kak, burger. Kita western banget nih, menunya western hari ini. Nah, tapi apa bedanya western yang sudah dijelaskan Kak Gaby sama western ala Healthy Go nih, teman-teman. Ini sekaligus, aku promosi dikit ya, sekaligus mengedukasi. Nah, kalau dari Healthy Go adalah penggunaan patty, kalau biasanya kita beli di Subway, aku jadi menyebut merek, atau, tempat instan yang lainnya, itu patty-nya kan digoreng. Nah, kalau di Healthy Go ini pemilihan bahannya dia pakai gandum utuh, teman-teman. Jadi lebih tinggi serat dan indeks glikemiknya lebih rendah. Nah, seperti yang Kak Gabriel bilang tadi, kalau indeks glikemiknya tinggi, dia malah beresiko anovulasi. Nah, terus penggunaan daging. Biasanya kalau kita beli instan tuh, yang ada dagingnya itu tinggi dengan pengawet. Nah, selain itu kalau pengawetnya tinggi, berarti tinggi sama yang namanya MSG. Itu tuh yang berbahaya. Lah kalau di Healthy Go kita giling sendiri beef-nya. Jadi lebih oke tentunya dan, sayurnya nggak cuma selembar tentunya. Sayur kita ada ekstra sayur nih, teman-teman. Jadi tetap menggunakan gizi seimbang. Gitu. Jadi walaupun western, kita tetap bisa prudent ya, Kak, ya. Oke, nah lanjut nih. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Kak. Hmm, wait. Nah, dari Kak Raffi yang tadi juga sempat reaction. Halo, aku Raffi dari Bandung. Kak Gebi, aku mau nanya, apakah setelah menikah dan punya anak masih perlu untuk menjaga pola makan atau pola hidup untuk menjaga kesuburan? Kadang udah semakin capek atau banyak kegiatan malah jadi suka nggak mikirin kesehatan. Gimana nih Kak Gebi? Itu tadi setelah punya anak ya? Setelah menikah dan punya anak. Oke. Betul. Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya kita mau hidup sehat hanya untuk menikah dan punya anak, dan nggak ada goals apa-apa lagi, ya udah, nggak usah lagi hidup sehat. Kalau goalsnya cuma sampai situ ya. Tapi kalau goals kita masih mau umur panjang, nggak sakit-sakitan, badannya bugar, sehari-hari itu naik tangga nggak capek, main bola nggak capek. Ini bapak-bapak yang tanya ya? Atau ibu-ibu nih? Seperti Sepertinya Masih bapak-bapak ya. Iya, sepertinya Kak Raffi. bapak-bapak ya. Iya. Bapak kalau masih mau main futsal sama teman-temannya, jantungnya aman, atau main bulu tangkis jantungnya aman. Pokoknya hari-hari kita kan masih banyak kebutuhan kesehatan ya. Kita sakit nggak bisa kerja, iya nggak? Kita sakit nggak bisa nemenin anak istri, nggak bisa jadi tulang punggung keluarga. Itu. Kalau intinya tadi, ini kembalikan pada bapak. Kalau bapak niat sehatnya hanya untuk menikah dan punya anak, terus setelah itu nggak ada lagi goalsnya, ya udah sampai situ aja. Jaga pola makan dan pola sehat, pola hidup sehatnya. Tapi kalau masih punya goals lainnya, maka tetap perlu dijaga untuk menjadi manusia dan bapak yang sehat. Begitu jawabannya. Gitu ya Kak Raffi, jadi kita nggak boleh stop menjaga kesehatan, pola makan hanya karena sudah menikah dan punya anak, tapi untuk proses yang lebih panjang setelahnya. Hmm. Nah, ada juga pertanyaan dari Kak Kristina nih Kak. Malam Ya. Kak, saya Kristina dari Bekasi. Ada nggak sih hubungannya kesuburan dengan kopi? Karena kalau aku lihat kopi sekarang kan udah jadi gaya hidup ya. Bener juga nih Kak, pagi-pagi Hmm. kurang Ya. semangat, nggak melek nih. Waduh, ngopi ah gitu. Langsung Iya. pesan. Iya, gimana tuh Kak? Nah, menarik ya. Aku juga sempat menanyakan hal yang sama, Sap. Ada nggak hubungannya? Cuman sampai saat ini eh, hasil penelitiannya itu tidak dapat disimpulkan demikian. Gitu. Jadi masih belum ada. Bahkan sekarang standar kafein berapa banyak itu masih belum konklusif gitu ya. Belum ada konklusinya berapa. Hanya eh, kopi itu berhubungan dengan banyak hal, mulai dari kesehatan saraf, jantung, dan lain-lain. Dan bisa juga menimbulkan radikal bebas dalam tubuh kita.
Sehingga ya jangan berlebihan. Cuma kalau hasilnya dalam penelitian seperti apa, itu tadi yang aku sampaikan, inkonklusif. Belum bisa ditarik kesimpulannya bagaimana hubungan kopi dengan ketidaksuburan, gitu. Gitu ya Kak Kristina, mungkin setelah ini akan ada penelitian lebih lanjut semoga ya. Jadi bisa menunjukkan nih, apakah ada hubungannya lebih serius antara kopi dengan kesuburan. Nah, berikutnya ada dari pertanyaan dari Kak Jasmine nih Kak. Kak, untuk jatin, apakah perlu minum vitamin tambahan sebelum nikah? Dan jika perlu, vitamin apa ya yang diperlukan? Oke, setidaknya ada dua yang utama dan udah jadi program pemerintah ya. Yang pertama itu zat besi. Zat besi itu mulai dari sekarang harus pastikan juga HB-nya nih, apalagi kalau misalnya teman-teman ada kecenderungan anemia, jadi 1 minggu sekali boleh minum tablet tambah darah, dan kalau lagi haid bisa tambahkan 1 kali sehari tablet tambah darah untuk memastikan zat besinya cukup. Kemudian untuk catin ataupun calon ibu bisa tambahkan suplemen asam folat. Itu penting juga. Gitu. Yang lain sebenarnya bisa kita dapatkan dari makanan dan uh, multivitamin ya, kayak vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin A yang memang fungsinya erat tadi seperti yang sudah disampaikan itu bisa kita dapatkan dari makanan, tapi kalau dirasa kita belum bisa tuh memenuhi seperti prudent diet tadi, boleh ditambahkan multivitamin juga. Dan itu nggak masalah, yang penting cari yang tidak mega dosis, cari yang dosisnya harian. Seperti itu. Hmm. Contohnya Yufit sendiri ya Kak, di Yufit kan ada suplemen yang untuk kecantikan, kesuburan, Betul. gitu. Boleh tuh Iya. Kak. Boleh dicoba buat dikonsumsi juga Kak Dartia. Kak Boleh Jasmine. ya, boleh dipromosiin ya, Yufin. Boleh. Oke, kita next Gitu question Kak. ya Iya Kak Kak. Jasmine. Dari Kak Dartia. Jasmine boleh cek. Oke. Kak, aku Boleh. udah nikah 1 tahun dan masih belum hamil juga. Apa pengaruh ya antara pola makan dan aktivitasku? Oke, jadi sebenarnya seperti yang tadi aku sampaikan di awal, untuk mengetahui, mendiagnosa apa sih alasan kita belum hamil, apa sih penyebab, misalnya udah setahun lebih gitu ya, dan kita didiagnosa infertil atau tidak subur, apa penyebabnya? Itu tuh banyak sekali rangkaian asesmennya, baik dari pria maupun wanita, seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa ini nggak hanya wanitanya, prianya juga. Jadi dua-duanya itu penting dalam menjaga pola makan dan aktivitas. Pola tidur juga termasuk di dalamnya, olahraga juga termasuk di dalamnya, dan pola makan yang seperti tadi sudah disampaikan. Dan selain itu ya, walaupun ini aku tidak expert di dunia kesehatan reproduksi, tapi aku sempat mendapatkan masukan-masukan dari Opjen. Waktu berhubungan pun penting. Kapan kita melakukan hubungan suami istri, kapan kita menentukan, kita kan ada masa suburnya, itu juga penting dalam menjaga kualitas telur dan kualitas sperma, seperti itu. Ini banyak ininya ya, Faktornya banyak, banyak ya Kak ya. mhm, Betul. banyak. Oh, oke. Dari Kak Dartia, apa sudah cukup menjawab ya? Aku rasa sudah cukup juga sih Kak. Soalnya kan kalau untuk apa namanya, sampai bisa jadi itu banyak faktor, nggak cuma seperti yang Kak Gabriel tadi sempat jelasin. Jadi nggak cuman antara pola makan dan aktivitas, tapi waktu, terus habis itu tingkat stres juga ya Kak ya. Nah, mungkin juga bisa dicek nggak cuman dari Kak Dartianya, tapi juga dari pasangannya seperti apa, begitu. Next question dari Kak Dina. Kak, bagaimana faktanya sebenarnya dengan minuman herbal seperti rimpang yang sering dibicarakan, baik untuk kesuburan dari segi gizi atau kesehatan? Terima kasih. Oke, sebenarnya sekarang ini tetap banyak ya ongoing penelitian penelitian tentang herbal yang alaminya dalam bentuk alami ya, belum diproses, itu kaitannya dengan kesuburan. Tapi yang pasti herbal itu punya sifat yang
antiinflamasi dan antioksidan yang sangat penting dalam menjaga kesuburan. Tadi kita udah berkali-kali ngomongin antioksidan, mencegah radikal bebas, dan itu sangat penting dalam mempertahankan kualitas baik sel sperma dan sel telur. Dan beberapa herbal, tanaman herbal ya, aku bisa bilangnya tanaman herbal. Kalau untuk minuman-minuman komersil itu memang harus diuji lagi ke absahannya, uji lab lagi tuh beneran nggak isinya seperti itu. Tapi kalau misalnya tanaman-tanaman herbal, beberapa memang berhubungan juga sama eh, meningkatkan kualitas kesuburan lewat berbagai hormon gitu. Ya, tapi garis besarnya tanaman herbal itu sangat baik untuk fungsi antiinflamasi dan antioksidannya. Begitu. Oke, dari Kak Dina, apa sudah cukup menjawab ya, Kak? Oke. Ada pertanyaan nih, Kak, dari komunitiku. Kebetulan Healthy Go kan punya community Super Healthy Moms nih. Nah, kebetulan juga kita minggu lalu itu ada offline event dan kebanyakan dari ibu-ibu itu bercerita, "Kak, aku nih sering banget, konsumsi tahu tempe," gitu, "daripada daging-dagingan. Jadi, sudah mengurangi protein hewani, lebih ke protein nabati." Seperti yang Kak Gabriel tadi jelasin kalau, prudent diet itu lebih sering ke nabati daripada hewani. Nah, tapi ketika, ada medical check up, mereka mengeluh asam uratnya tinggi. Nah, gimana tuh Kak solusinya? Oke, ini ada beberapa cara ya, dan sumber terjadinya asam urat itu beragam, teman-teman. Yang pertama, asam urat itu bisa diekskresikan, dikeluarkan melalui urin. Jadi yang pertama harus diketahui adalah minum yang banyak setiap hari. Biasanya kalau nggak minum banyak, itu asam uratnya bisa tinggi. Yang kedua adalah asam urat itu kan dari makanan. Dan yang paling banyak itu bukan di tahu tempe, tapi di jeroan, di daging merah. Kemudian memang ada beberapa kacang-kacangan yang cukup tinggi asam uratnya gitu ya. Eh, Makanan Indonesia banget itu seperti jengkol ya, kesukaan-kesukaan banyak orang, nah itu juga ternyata tinggi asam uratnya. Terus tidak menutupi fakta ya, walaupun kita sangat pro sayur-sayuran hijau, tidak menutupi fakta bahwa memang beberapa sayuran hijau itu tinggi purinnya gitu. Nah, ada hal-hal lain nih yang sebenarnya teman-teman bisa batasi. Cuman let me check apakah ini hanya ada di otakku saja, apakah memang benar. Oke, 3 detik saja. Oh ya, jadi beberapa makanan manis ya, jadi high glucose, makanan-makanan yang tinggi gula, kemudian ya seperti alkohol itu ternyata bisa meningkatkan produksi asam urat. Jadi jangan selalu menyalahkan tahu tempe saja, tapi kalau misalnya memang setelah makan tahu tempe itu asam uratnya menjadi tinggi, mungkin secara porsi perlu lihat lagi, sudah sesuai, sudah seimbang atau belum. Begitu jawabannya. Gitu ya, untuk healthy people semuanya dan mungkin kalau ada yang bagian dari, moms yang bertanya nih, bisa dapat ilmunya bahwa tidak terpengaruh hanya dari, tahu tempenya aja nih, tapi gimana konsumsi air putihnya, terus pilihan sayurnya juga bagaimana, gimana konsumsi makanan manis ya, gitu ya Kak Gibi ya. Nah, di kolom komentar dan juga Q&A kita kebetulan udah terjawab semua nih Kak Gebi. Dan waktunya juga sudah menunjukkan pukul 8:09. Boleh disampaikan nih pesan-pesan buat teman-teman semua yang lagi berjuang, buat apa namanya, dapetin keturunan atau juga yang akan menikah juga, gimana Kak Gebi? Oke, pesannya untuk pria dan wanita, untuk keduanya.
upayakan dalam sehari-hari kita, kita utamakan prudent diet, kita utamakan makanan-makanan yang utuh, dan pastikan juga faktor-faktor lainnya seperti olahraga, istirahat, stres, kemudian konsumsi alkohol, rokok, itu bisa kita lakukan in moderation untuk hal-hal yang baik, dan untuk hal-hal yang tidak baik sebaiknya dihindari. Begitu. Oke, kita nggak terasa nih udah di penghujung waktu. Boleh untuk teman-teman semua on cam kita dokumentasi ini momen hari ini. Boleh juga jadi bahan buat bikin story-nya di Instagram. Karena pembuat story terbaik bakal dapat free meals dari Healthy Goal dan juga 3 penanya terbaik. Jangan lupa nanti dapat free meals juga. Boleh dibuka kameranya teman-teman, kita lihat nih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, karena di sini juga ada cowoknya juga loh. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Cukup Kak Gebi, sudah nggak berasa banget nih, cepet banget waktunya. Makasih banyak buat kesempatannya, mohon maaf kalau aku ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa lagi Kak Gebi dan healthy people semuanya. Malam. Selamat malam, Sabrina. Selamat malam, healthy people. Ketemu lagi kapan-kapan.